Selamat datang di Panjang Jiwo Channel, kami akan berusaha memberikan cerita atau legenda di seluruh Nusantara. Karena itu dukunglah kami dengan menekan tombol subscribe, supaya channel ini bisa berkembang. Sejarah asal-usul air terjun Sedudo Nganjuk, Jawa Timur. Air terjun Sedudo adalah tempat wisata yang terletak di Kabupaten Nganjuk, Provinsi Jawa Timur. Tempat ini merupakan tempat pariwisata yang cukup populer di wilayah Jawa Timur. Selain tempatnya yang sejuk dan nyaman untuk berlibur, Anda akan dimanjakan dengan pemandangan yang indah di tempat ini. Di balik keindahan tempat wisata ini, air terjun Sedudo juga memiliki sejarah yang cukup unik di masa lalu. Daripada penasaran, langsung saja kita simak kisahnya. Pada zaman dahulu hiduplah sebuah keluarga yang tinggal di Desa Ngeliman, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Nganjuk. Mereka adalah Begawan, istrinya Dewi Sri serta adik iparnya Barata. Mereka adalah keluarga yang disegani masyarakat sekitar, bahkan sebagai panutan dan sesepuh di desa tersebut. Mereka sangat taat pada agama. Segudang ilmu agama telah ia kuasai sehingga bila ada orang yang memerlukan, mereka dengan senang membantunya. Dalam kehidupan sehari-hari mereka sangat baik, suka menolong, rela berkorban demi kepentingan umum atau orang lain. Tidak pernah berpikir tentang kepentingan pribadi. Mereka berpandangan hidup adalah milik Allah dan akan kembali kepadanya. Oleh karena itu banyak orang yang datang untuk belajar agama, minta nasihat maupun minta berkah doa darinya. Namun suatu ketika situasi sedikit berubah. Entah setan dari mana yang telah merasuki salah satu darinya. Barata sering melakukan hal-hal tercela. Ia tidak suka lagi membantu orang yang sedang susah, bahkan menghinanya. Bahkan ia sering mengganggu ketentraman warga sekitarnya. Pernah suatu ketika Begawan melihat Barata bercakap-cakap dengan seseorang. "Dan tolong saya dan berilah saya sesuatu. Anak dan istriku seharian belum makan," kata si fakir miskin. "Kalau belum makan, pergi saja ke warung. Jadi orang jangan malas. Mana mungkin kamu punya sesuatu kalau tidak mau bekerja? Lalu apa urusannya denganku?" Jawab Barata, "Tolong saya dan berikan saya sedikit makanan untuk keluarga saya dan kali ini saja," kata si miskin. "Enak saja kamu minta makanan padaku. Memang kamu siapa? Pergi sana. Dasar orang miskin kerjaannya cuma minta-minta saja. Apakah tidak ada rasa kasihan dan melihat saya dan keluarga saya?" pinta si fakir miskin itu dengan belas kasihan. Aku tidak peduli. Kamu mau kelaparan pun aku tak peduli sama kamu," gertak Barata. Mendengar hal itu Begawan sangat marah kepada Barata karena tindakan Barata sangat tidak terpuji dan tidak seharusnya dilakukan. Oleh karena itu Begawan ingin menasehati Barata. Pada suatu hari Begawan memanggil Barata, diajak duduk berdua. "Barata, pantaskah perbuatanmu kemarin sebagai orang yang hidup di dunia ini memperlakukan sesama dengan semena-mena?" Dia itu orang malas, kalau tidak diberi pelajaran mana mungkin ia berubah. Terjadilah perang mulut di antara mereka. Mereka berbeda pandangan, maka tidak pernah lagi ada kecocokan. Di puncak kemarahannya, Begawan terpaksa harus mengusir adik iparnya dari rumah. "Kalau memang demikian maumu, lebih baik kamu pergi dari rumah ini atau aku yang pergi. Kita tidak sejalan lagi," kata Begawan. "Baiklah, aku akan pergi sekarang," jawab Barata. Barata pergi dan mengembara jauh meninggalkan Gunung Wilis. Dewi Sri sangat sedih karena Begawan mengusir adiknya. Padahal Barata sudah tidak punya siapa-siapa kecuali kakaknya Dewi Sri. Ia bingung harus berbuat apa. Lebih berat adiknya atau suaminya. Keduanya sangat dicintainya. "Kanda mengapa tega mengusir Barata dari sini?" "Karena dia sudah tidak pantas di sini, tidak bisa dijadikan contoh masyarakat, semua ilmu yang sudah aku ajarkan diabaikan." "Kanda, aku mohon jangan usir dia. Aku mohon Kanda," pinta Dewi Sri kepada suaminya. "Aku tak bisa istriku, dia sudah keterlaluan dan tidak bisa dinasehati lagi. Biar ia dapat mengambil pelajaran dari semua ini. Kalau memang kamu berat dengan adikmu dan semua sifat tercelanya itu,
Terserah kamu. Berat mana antara suami dan adik? Dewi Sri pun bingung untuk memilih. Dan akhirnya Dewi Sri memutuskan untuk pergi mengembara mencari adik satu-satunya itu. Tinggallah Begawan sendiri di rumah. Begawan berusaha untuk mencegah kepergian istrinya tetapi gagal. Ia sudah bertekad bulat untuk mencari adiknya. Begawan merenungi semua kejadian ini. Dia tidak punya pilihan lain kecuali harus hidup menyendiri sebagai seorang duda. Dia pun pergi untuk membersihkan diri, mohon petunjuk kepada Allah dengan cara bertapa di bawah air terjun yang sangat tinggi untuk selamanya. Orang-orang sekitar yang memerlukan Begawan sering mengunjungi untuk minta nasihat atau petuahnya. Anehnya selama bertapa Begawan tidak pernah berubah, ia selalu tampak muda terutama di awal tahun baru Hijriah Muharram atau bulan Suro. Semenjak itulah banyak orang yang berdatangan untuk mensucikan diri dan mencari berkah di sana. Mereka percaya barang siapa yang melakukan ritual di bawah air terjun tersebut akan mendapat berkah dan awet muda terutama di awal tahun baru Hijriah atau bulan Suro. Dan air terjun tersebut dikenal dengan nama Sedudo yang artinya seorang dudo. Sampai sekarang masyarakat masih percaya dengan mitos tersebut. Banyak masyarakat yang datang ke air terjun Sedudo untuk mandi mensucikan diri agar mendapat berkah dan awet muda. Terutama di tahun baru Hijriah atau bulan Suro. Untuk melestarikan budaya di air terjun Sedudo, pemerintah daerah Kabupaten Nganjuk mengadakan acara siraman Sedudo setiap tahunnya. Tepatnya di awal tahun baru Hijriah atau bulan Suro. Itulah sedikit kisah mengenai sejarah asal-usul air terjun Sedudo yang berada di kawasan Nganjuk, Jawa Timur. Cerita pun tamat dan sampai jumpa pada cerita berikutnya, semoga bermanfaat untuk tambah pengetahuan. Terima kasih.